Kenapa orang takut ikut kajian salafi? Allahu a'lam. Kenapa nih takut? Siapa yang takut nih? Katanya keras ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya, sehingga dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab, begitu disampaikan, nggak boleh loh ada ustadz ini terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya, dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya. Orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf. Kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih, dari sahabat, tabiin, itu maksudnya. Tapi divonis lah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini kalau haram haram, halal halal, nggak ada toleransi. Memang begitu supaya jelas. Coba kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus, dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ana mau bertanya bagaimana sikap dan langkah kita terhadap pembenci dakwah sunnah yang mulia ini. Allah jamaah sabar. Dari tadi kita bahas sabar. Rasulullah dari paling batu. Jadi antum maunya langsung siap. Ana sudah kuat. Sudah kuat. Nabi alaihissalam 13 tahun nggak melawan. 13 tahun. Diusir pergi. Nggak mau, itu udah pergi Nabi SAW. Para sahabatnya pergi. Ketika antum di sini pergi, bismillah. Ada bumi Allah ini luas. Dan terbukti. Jamaah kita belajar dari anak panah jamaah. Anak panah itu ditarik mundur jamaah. Untuk kemana? Untuk melesat ke depan. Jadi semakin jauh nariknya, antum harus optimis. Oh berarti semakin ke depan nanti. Yang dibutuhkan adalah sabar. Dan terus belajar. Ustaz, kenapa kita tidak bikin mazhab salafi? Ngapain bikin mazhab salafi? Ya, Imam Syafi'i bukan salafi. Imam Syafi'i yang bilang bukan salafi, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bermazhab salafi. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' menggabungkan para sahabat, itu Imam Syafi'i. Imam Malik apa bukan salafi? Kalau Imam Malik bukan salafi, apalagi ente. Imam Syafi'i itu salafi, Imam Malik juga salafi, semuanya mazhab salafi. Tapi ada perbedaan. Ya. Semuanya sama, tujuannya sama. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Abu Hanifah berusaha memahami agama dengan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i Malik berusaha memahami dalil dengan pemahaman para sahabat yang ada di kota Madinah. Terjadi khilaf, itu biasa. Maka jangan ente bikin lagi mazhab apa? Mazhab salaf. Enggak ada mazhab khusus yang jadi salafinya siapa ente? Kalau Imam Malik bukan salafi, kalau Imam Syafi'i bukan salafi, terus siapa yang menjadi salafi kalau begitu? Kita perlu bangga, kita punya Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Alhamdulillah, orang-orang muda yang bergelar dokter di usia muda. Kita perlu bangga dengan Ustadz Firanda dan lainnya. Kita perlu bangga. Anak-anak muda yang bisa mewakilkan Indonesia di Masjid Nabawi sana ya, dan lain-lainnya. Ya, kita perlu bangga dengan Ustadz Khalid Basalamah dan lain sebagainya. Tapi jangan dirusak dakwah mereka di masyarakat, ulah dakwah kita yang frontal. Di sosial media, di mana, jangan. Kesian. Ustadz-ustadz sunnah ini nggak nyari uang dengan begini, demi Allah tidak sama sekali. Sehingga kalau terjadi kesulitan dalam menyampaikan dakwah nanti, yang rugi siapa? Kita. Akhirnya nggak bisa lagi belajar dari ustadz langsung ya.